Halo guys, kembali sama saya tapi Ngelap. Ya, saya itu di rumah mami atau papi. Ya, saya itu menonton video ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin al-mukarramun, para alim ulama, tokoh-tokoh pemerintahan, TNI, Polri, anggota DPRD, dan seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor, keluarga saya. Saya berdiri di sini bukan karena saya mampu untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya di sini berdiri untuk menghormati kalian yang hari ini sedang berdiri menghadap saya. Tanpa ada alasan apapun, kecuali saya melihat ketulusan sahabat-sahabat Banser hari ini berdiri dengan ikhlas, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaannya sejenak untuk hadir ke tempat ini. Dan saya terharu melihat kalian. Sepantasnya saya menyentuh tangan kalian dan mengucapkan terima kasih telah hadir bersama Nahdlatul Ulama. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa Gerakan Pemuda Ansor NU itu nama luar biasa. Mari kita ambil dari kata NU-nya dulu. Istilah ulama itu adalah istilah luar biasa. Ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu berasal dari kata alima. Alima itu punya dua makna paling tidak. Ada alima bimakna irfan, ada alima bimakna yakin. Alima bimakna irfan artinya ulama itu orang-orang yang tahu. Ulama bimakna yakin adalah berarti ulama itu orang-orang yang punya keyakinan. Berarti ulama itu adalah orang yang mampu memadukan antara unsur fikir dan unsur zikir, memadukan antara unsur akal dan unsur hati. Akalnya menerobos sampai batas-batas yang tidak bisa dipahami oleh kita yang awam, dan hatinya sangat mendalam sehingga memahami realita hidup ini sebagai perjalanan yang cukup menarik. Ada seorang waliullah pernah ditanya, "Madza tashtahi?" Apa yang kau inginkan dalam hidup? Banyak orang punya obsesi untuk menjadi apapun, tetapi waliullah itu mengatakan, apa yang kau inginkan dalam hidup waliullah? Beliau menjawab, ma yakzillah. Yang aku inginkan adalah apa yang Allah kehendaki buatku hari ini. Ketika aku hari ini menjadi Banser, itulah takdir Allah terbaik untuk aku. Ketika hari ini aku menjadi apapun, yakini itu adalah ketentuan Allah yang terbaik buat hidup kita. Mayakdillah itu tanamkan di dalam batin kita semua. Ketika seorang ulama itu yang memiliki keilmuan mendalam dan punya keyakinan yang kuat kepada Allah, maka wujudnya adalah la tagzob itu. La tagzob itu la tuzhiril ghadab. Kamu jangan mengekspresikan kebencian. Berarti para ulama adalah orang-orang yang hidupnya merasa bahwa hidup ini diatur oleh Allah, dan Allah
adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang punya sifat penyayang. Maka ketika kita memahami itu dan diterapkan pada diri kita, maka siapapun yang berupaya untuk mengancam kita, kita cukup saja tersenyum, karena ekspresi kebencian hanya akan berbuah rasa sakit. Tetapi ulama kita mengajarkan, ekspresikanlah dengan ekspresi yang paling baik pada siapapun yang membuat kita tersakiti. Tersenyumlah pada siapapun yang menyakitimu, karena senyumanmu akan membuat dia diam dan percaya bahwa engkau itu benar. Apa yang diyakini ulama? Para ulama itu mengikuti apa yang betul-betul diajarkan oleh Nabi. Para ulama itu paling tidak dua hal yang mereka upayakan luar biasa. Yang pertama adalah himayatud din, yang kedua adalah himayatud daulah. Himayatud din itu adalah berupaya untuk menjaga nilai-nilai agama. Dan nilai-nilai agama itu yang kita pegang dan kita yakini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Dan daulah yang kedua adalah himayatud daulah, menjaga negara. Kenapa menjaga negara ini menjadi penting buat kita? Kalau kita itu senang sujud, kalau kita itu suka sujud, kalau Anda mencintai sujud, maka cintailah tempat sujud Anda. Tidak mungkin orang sujud tanpa punya tanah air. Orang tidak mungkin bisa sujud tanpa dia punya tempat sujud. Apakah dia bisa sujud di atas awan? Dia tidak mungkin bisa sujud kecuali di atas tanah, dan wudhunya pakai air. Dan jelas kalau Anda senang sujud, senangilah tempat sujud Anda. Dan tempat sujud kita adalah NKRI. Ansor bersama TNI, Ansor bersama kepolisian, dan Ansor bersama seluruh partikel masyarakat berupaya mempertahankan tempat sujud kita. Dan tempat sujud kita itu adalah NKRI. Mengapa? Kita pahami ulama itu cintanya luar biasa. Ulama itu himayatud din, himayatud daulah. NU sejak awal luar biasa. Ulama itu orang-orang yang punya pengetahuan dan keyakinan itu mengekspresikan apa yang ia tahu dan apa yang ia yakini dalam sebuah gerakan. Namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlah itu artinya kebangkitan. Kebangkitan itu gerakan. Ulama itu berarti gerakan dari orang-orang yang punya keilmuan mendalam dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Maka tidak bisa dipisahkan antara keilmuan mendalam, keyakinan yang kuat dengan gerakan. Dan kalau kita pahami istilah Nahdlatul Ulama, betapa besarnya itu. Sekarang, sita itu sulit. Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik dan menggelitik. Ikuti saya. Kun. Tegas. Kun. Ma'allah. Pa in lam takun. Ma'allah. Fakun. Ma'aman. Ma'allah. Jadilah orang yang hatinya beserta Allah. Berarti jadilah engkau itu ulama. Pa in lam takun ma'allah. Lalu jika engkau tidak memiliki hati yang terus bisa dekat dengan Allah, jadi kalau kamu gak bisa jadi ulama, fakun ma'aman ma'allah, maka jadilah engkau orang-orang yang beserta orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi lamun teu bisa ulama, jadilah tukang nulungan ulama. Tah eta ansoru nahdlatil ulama. Jangan kita itu bingung. Para ulama kita luar biasa. Menamai gelar kita itu Ansor. Yang pertama dari sisi sejarah itu bagaimana peristiwa Madinah menjadi gambaran ketulusan orang-orang asli Madinah menolong kaum muhajirin. Dari sisi bahasa pun luar biasa.
Ansor itu adalah bentuk apa Pak Ngersa? Mufrad, tasniyah atau jama'? Pak Asep? Pak Asep Alfiah? Pak Ajengan? Jama' ya tuh, betul. Bentuk jama' dari nasir. Nasir itu dari kata nasoro. Nasoro itu tasripan pertama di dalam tasripan bahasa. Tasrip itu artinya perubahan. Perubahan ke arah yang positif itu berawal dari upaya kita menolong orang lain. Nasoro yansuru. Dan kita itu sebetulnya langkah awal yang tepat untuk menjadi orang hebat. Jadilah orang yang bisa menolong orang lain. Ansor itu satu hal yang luar biasa. Nama sekaligus ada doa. Ansor itu orang-orang yang menolong. Berarti kalau kita sebutkan diri kita, saya ini Ansor, berarti di dalamnya itu ada doa. Semoga, ini doa dari pendiri Ansor, semoga orang yang masuk menjadi orang-orang yang menolong. Menolong siapa? Menolong orang yang berbuat baik padamu, termasuk menolong orang yang berbuat jelek padamu. Menolong berbuat jelek pada orang, caranya yang paling sederhana adalah berbuat baik pada orang yang berbuat jelek. Caranya bagaimana? Tersenyumlah. Bagaimanapun kau dihina, bagaimanapun kau diejek, tersenyumlah dan katakan, saya tidak akan mengubah prinsip saya, karena saya yakin saya beserta para ulama. Dan kita bersama para ulama. Siapakah yang ansor itu? Ansor itu bentuk jama'. Jama' itu banyak. Jadi kalau Anda masuk ansor jangan bingung. La takhaf wa la tahzan. Jangan bingung. Mengapa? Karena dari namanya juga ansor. Ansor itu jama' itu banyak. Berarti kamu masuk ke ansor gak sendirian. Siapa yang beransor itu? Beransor itu adalah pemuda. Pemuda adalah luar biasa. Pemuda itu adalah orang-orang yang sangat terpilih. Dan pemuda itu bergerak, gerakan pemuda Ansor. Siapa yang masuk gerakan pemuda Ansor? Saya gambarkan secara sederhana begini. Di Ansor itu paling tidak ada unsur-unsur penting. Ada unsur mata, ada unsur mulut, ada unsur tangan. Itu yang dipakai oleh kita untuk menolong. Siapa yang menjadi unsur mata? Yang menjadi unsur mata itu pengurus GP Ansornya, Kang Asep Muslimnya. Siapa yang menjadi mulutnya? MDS Rijalul Ansor. Bagian ceramah kaditu kadieu. Siapa yang menjadi tangannya? Yang menjadi tangannya adalah barisan Ansor Serbaguna. Bagaimana hubungan tiga makhluk ini? Kalau Banser sakit, kalau tangan ini terluka, maka mata meneteskan air mata. Dan mulut Rijalul Ansor berdoa kepada Allah, semoga tangan ini cepat sembuh. Kalau mulut ini bungkam, sulit untuk berkata, kalau Rijalul Ansor sulit untuk berkata, maka Banser dengan sentuhannya membantu mulut itu untuk bisa terbuka. Dan satu lagi, kalau mata-mata dari pengurus Ansor ini terpejam, maka mulut ini akan terbuka, tapi tangan ini akan membasuh dengan air wudhu, bukan dengan api. Apakah ada orang membangunkan tidur dengan api? Ansor itu membangunkan dengan air. Air itu tanda dingin, dingin itu tanda suci, suci itu tanda bersih. Maka terakhir, banggalah kalian, wahai gerakan pemuda Ansor. Kita hari ini panas-panasan. Panas setiap detik yang kita lakukan hari ini. Ketika keringat kalian itu muncul, kemudian jatuh ke atas tanah, maka doa terbaik dari saya selaku yang di depan adalah, semoga ya Allah, tetesan air mata yang keluar dari anak-anak Banser itu mampu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah.
Semoga kita yang meninggalkan keluarga, mungkin ada keluarga di antara kalian yang hari ini sedang sakit, istri kalian sedang sakit, anak kalian sedang sakit, ataupun kalian meninggalkan waktu untuk bekerja, mencari nafkah, dan kalian datang ke sini dengan biaya sendiri, pakaian pun kalian bawa sendiri. Saya berdoa kepada Allah, semoga apa yang kalian lakukan dan korbankan itu menjadi sesuatu yang berharga. Saya yang berkata hari ini belum tentu lebih mulia daripada kalian. Sepantasnya saya mencium tangan kalian. Mengapa? Karena saya hanya baru bisa berkata, kalian sudah bisa berbuat. Mudah-mudahan doakan saya yang berbicara hari ini untuk menjadi orang yang seperti kalian. Saya berikan hormat tertinggi, hormat terbaik buat barisan Ansor Serbaguna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.